Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Garage Shopper. Oke, pada video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan mengenai light novel Konosuba volume 11. Oke, dalam part 3 ini cerita akan berfokus kepada party Kazuma dan juga Komeko dan juga sejarah klan Iblis Merah. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita pun berlanjut. Saat itu, Kazuma terbangun dari tidurnya dan langsung menuju ke ruang makan di mansionnya dengan rambut yang acak-acakan. Ternyata di ruang makan sudah ada Megumin, Aqua, dan Darkness yang sedang menyiapkan makanan untuk mereka santap. Kazuma pun bertanya, menu makan kita hari ini apa? Menanggapi hal itu, Darkness menjawab bahwa menu makan kita hari ini adalah lobster. Hal ini dikarenakan Darkness sangat suka resep lobster sederhana yang Megumin buat ketika mereka dalam perjalanan menuju negeri Erlward pada volume 10 lalu. Mendengar hal itu, Megumin pun agak malu sekaligus senang bahwa Darkness menyukai masakan sederhana ala klan Iblis Merah yang ia buat. Padahal itu adalah makanan dari orang miskin, tetapi Darkness tetap menyukainya walaupun ia seorang bangsawan. Mendengar hal itu, Kazuma pun terkejut bahwa Darkness menyukai masakan itu. Kazuma kira seorang bangsawan seperti Darkness tidak akan menyukai makanan seperti itu. Saat itu, Darkness pun langsung menyinggung Kazuma bahwa bukankah Kazuma telah mendapatkan kembali ingatannya yang hilang? Itu berarti Kazuma juga ingat tentang surat-surat yang telah ditulis oleh para fansnya di ibu kota. Tapi saat ini, Kazuma malah bangun kesiangan dan malas-malasan. Apakah kau tidak mau mewujudkan harapan dari fansmu? Bukankah Kazuma seharusnya lebih bersemangat lagi dan segera pergi ke guild untuk menaikkan level setiap anggota parkirnya? Jadi, kemana perginya semangatmu yang mengatakan bahwa akan menjadi ketua party yang lebih baik lagi? Menanggapi banyak pertanyaan dari Darkness, Kazuma pun membuat raut muka yang kesal dan mengatakan bahwa jika ia ingin pergi ke guild, coba tanyakan hal itu kepada Aqua terlebih dahulu. Jika ia pergi, maka aku juga akan ikut pergi. Aku yang mendengar perkataan itu langsung tersenyum masam dan kembali malas-malasan. Di sini Kazuma juga mengatakan bahwa level kita bisa dinaikkan juga jika kita memakan makanan yang berkualitas tinggi. Jadi hari ini kita makan saja ya. Setelah mendengar hal itu, Darkness pun langsung menggelengkan kepalanya dan mengatai Kazuma sebagai pria brengsek. Tidak berhasil untuk mempengaruhi Kazuma, Darkness pun mulai mempengaruhi Aqua dengan pujian-pujian agar ia mau semangat kembali dan mengambil sebuah quest di guild. Namun di sini Aqua malah meminta Darkness untuk masuk ke kultus Axis terlebih dahulu agar ia lebih bersemangat lagi. Mendengar hal itu, Darkness pun langsung menolaknya karena memang para anggota keluarganya merupakan para kesatria pelindung kultus Eris. Namun Aqua memaksa Darkness untuk memasuki kultus Axis dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Dalam pertengkaran itu, Darkness juga sengaja mengatakan bahwa surat yang diterima oleh Kazuma dan Aqua adalah surat palsu. Jadi di sini, Darkness membayar anak-anak di ibu kota untuk menulis surat pujian kepada Kazuma dan Aqua dengan harapan mereka kembali bersemangat berpetualang dan mengalahkan Raja Iblis. Di sini Aqua benar-benar kesal dan hampir menangis karena memang ia sudah sangat percaya kepada surat itu. Dan sedangkan Kazuma yang menganggap surat itu sebagai kejadian yang sangat janggal, terus saja memandang rendah Darkness. Akhirnya Darkness pun meminta maaf kepada Aqua dan Kazuma, tetapi di sini Aqua terus saja memukuli Darkness yang telah membohongi dirinya. Dalam situasi tegang itu, terdengar sebuah ketukan di depan pintu mansion. Kazuma yang telah lelah berdebat dengan mereka akhirnya berjalan untuk membuka pintu, tetapi tiba-tiba saja Darkness berkata, "Jangan pergi Kazuma, urusan kita belum selesai." Mendengar hal itu, Kazuma yang sudah emosi pun berkata, "Bacot lu gadis pembohong, diam saja di situ dan makan udang garammu itu. Aku mencoba membukakan pintu karena ada tamu." Darkness pun terdiam karena ucapan Kazuma. Saat pintu mansion itu terbuka, ternyata yang datang adalah Funifura dan Dodonko yang membawa Komeko, sang adik dari Megumin. Saat itu, Funifura dan Dodonko pun disambut di mansion Kazuma.
Mereka disuguhkan teh oleh Aqua dan mulai berbicara tentang alasan kedatangan mereka ke Axel dengan membawa Komeko. Di sini, Funifura pun berkata bahwa desa iblis merah sudah duar dan menghilang. Mendengar perkataan aneh dari Funifura benar-benar membuat Megumin kesal. Lalu, Megumin pun kembali bertanya tentang apa yang terjadi dan apa yang dimaksud dengan duar itu. Dodonko pun menjelaskan bahwa desa klan iblis merah telah diserang oleh pasukan putri Raja Iblis. Mendengar pernyataan mengerikan itu, Kazuma pun mulai berpikir, pastinya ada sesuatu hal aneh lagi yang dilakukan oleh para klan bodoh itu, sehingga memancing amarah ataupun emosi dari putri Raja Iblis. Mendengar perkataan Dodonko, Megumin pun bertanya, putri Raja Iblis menyerang desa? Jadi, apakah rahasia klan iblis merah telah terbongkar? Rahasia itu adalah jati diri sebenarnya dari klan iblis merah yang merupakan manusia rekayasa genetika yang dibuat oleh teknologi canggih yang telah hilang. Jadi, keberadaan mereka sangat misterius. Mendengar narasi panjang dari Megumin membuat Kazuma menjadi bingung dan berkata, apa alasan putri Raja Iblis menyerang mereka? Mendengar hal itu, Megumin pun berkata, tidak usah khawatir Kazuma, klan kami tidak akan menghilang begitu saja, karena hampir seluruh orang yang ada di desa bisa menggunakan sihir teleport, jadi kami tidak akan musnah segampang itu. Kazuma pun membalasnya bahwa bukan hal itu yang aku cemaskan, tetapi kalian para klan iblis merah sering sekali mengkoleksi atau membajang benda-benda aneh seperti batu penyegel dewa jahat dan senapan penghancur dunia. Jadi aku penasaran apa alasan putri Raja Iblis menyerang klan kalian kali ini. Menanggapi pertanyaan itu, Megumin, Dodonko, dan Funifura pun menjelaskan kepada Kazuma bahwa ada sebuah menara pengawas kasir Raja Iblis yang sengaja dibuat oleh para klan iblis merah untuk daya tarik turis ke desa, dan daya jual dari menara pengawas itu bisa melihat langsung ke kamar putri Raja Iblis, jadi kau bisa mengintipnya. Setelah mendengar hal itu, Kazuma pun telah menyadari sebenarnya alasan Raja Iblis menyerang manusia adalah karena perbuatan dari klan konyol ini dan kultus sesat yang didirikan oleh Aqua. Kemudian, Kazuma pun bertanya apakah kalian tidak merasa malu ataupun bersalah kepada manusia karena telah melakukan hal bodoh itu. Mendengar hal itu, ketiga gadis penyihir merah itu pun memalingkan wajahnya dan berkata, kami tidak seharusnya disalahkan karena kami hanya memiliki festival barbecue di mana setiap 4 tahun sekali kami akan melakukan teleport ke dekat kasir Raja Iblis dan mengadakan pesta barbeque di sana. Lalu kami akan melancarkan seluruh sihir kami ke penghalang kasir Raja Iblis dan pergi ketika pasukan Raja Iblis telah keluar. Mendengar hal itu, Kazuma pun merasa klan iblis merah lah yang menjadi masalah dalam dunia ini. Tetapi terlepas dari itu semua, Kazuma telah berterima kasih kepada Funifura dan Dodonko yang telah membawa Komeko dengan selamat. Di sini, Funifura dan Dodonko sempat bertanya tentang keberadaan Yunyun karena mereka ingin mengajak Yunyun untuk melakukan operasi gerilya dalam melawan pasukan putri Raja Iblis. Megumin pun menjelaskan bahwa sangat sulit sekali menemukan Yunyun karena keberadaan Yunyun di kota ini sangatlah misterius. Jadi, bawalah aku saja dalam operasi gerilya itu. Mendengar hal itu, Dodonko dan Funifura pun menolaknya karena Megumin hanya bisa menggunakan sihir ledakan saja, dan hal itu hanya akan membuat repot bagi klan iblis merah. Lalu, mereka berdua pun pergi dari mansion itu setelah mengantar Komeko. Di sini, akhirnya Komeko tinggal di mansion Kazuma karena saat ini klan mereka sedang berperang melawan pasukan putri Raja Iblis. Seperti yang kita tahu, Komeko selalu ingin memakan semua hewan yang ada di dekatnya. Bahkan saat itu ia ingin memakan Kaisar Zal dan Chomusuke. Sontak Megumin langsung memberi penjelasan kepadanya bahwa kita tidak akan memakan mereka karena mereka adalah hewan peliharaan dalam party ini. Di hari selanjutnya, Komeko pun terus mengisi perutnya dengan segala makanan yang ada di meja makan. Ia terus memakan apapun seakan-akan tidak ada makanan lagi untuknya di hari esok. Di sini, Darkness dan Aqua pun sangat sedih ketika mengetahui bahwa Komeko dan keluarganya sangat berkekurangan. Bahkan di sini, Komeko pun mengatakan bahwa ia hanya menikmati sebuah puding ketika hari ulang tahunnya saja.
Ketika mendengar hal itu pun, Aqua langsung memberikan puding kesukaannya kepada Komeko. Dan ia juga mengatakan bahwa besok ia akan membuat sebuah ember puding untuknya. Sedangkan Darkness sempat menangis ketika mendengar kisah sedih hidup dari Komeko. Dan sampai-sampai air mata Darkness membuat nasi hasil buatannya menjadi asin. Saat itu ketika melihat kebaikan yang dilakukan oleh Darkness dan juga Aqua, Komeko pun membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Di sini, Kazuma yang telah bangun dari tidurnya langsung berbicara kepada Megumin yang sedang ada di depannya. Megumin, beritahu aku jika kau butuh uang ya. Di sini, Kazuma juga sangat bersimpati kepada keluarga Megumin, karena memang Megumin adalah tulang punggung dari keluarganya. Walaupun banyak uang yang ia terima dari hasil quest, tetapi tetap saja uang itu tidak akan cukup menafkahi kepada 4 orang sekaligus. Bahkan di sini, Kazuma menjelaskan bahwa Megumin tidak membeli barang-barang mahal, dan satu-satunya benda mahal ataupun termahal yang ia beli hanya sebuah tongkat sihir, karena memang sebagian uangnya ia berikan kepada keluarganya yang ada di desa klan Iblis Merah. Setelah itu, Megumin pun berterima kasih karena Kazuma telah memberinya perhatian. Ia juga mengatakan bahwa kondisi keuangan pribadinya saat ini baik-baik saja. Tetapi sepertinya ayah Megumin menggunakan semua uang yang Megumin berikan kepadanya untuk membuat alat sihir yang tidak berguna. Karena memang ayah Megumin sendiri merupakan seorang pengrajin alat sihir. Dan karena hal itulah yang mengakibatkan keluarga Megumin selalu berkekurangan. Karena ayah Megumin selalu menciptakan alat sihir yang tidak berguna dan tidak laku terjual. Saat itu, tiba-tiba saja Komeko mengatakan bahwa ia ingin mengunjungi Guild karena ia ingin melihat para petualang kuat yang menghormati kakaknya, yaitu Megumin. Sontak hal itu sangat mengejutkan Megumin, karena Megumin telah memberikan kebohongan kepada Komeko dan keluarganya tentang seluruh petualang di kota Axel yang sangat menghormatinya. Yaps, di sini kita diberitahu bahwa ketika Megumin mengirim surat kepada orang tuanya di desa klan Iblis Merah, ia selalu melebihkan ceritanya tentang kehidupannya dan partinya di kota Axel. Tentu saja saat itu Megumin mengakui hal itu di depan Darkness, Kazuma dan juga Aqua. Awalnya mereka bertiga sempat terkejut, tetapi pada akhirnya mereka merasa iba kepada Megumin dan langsung membantunya mewujudkan hal itu. Saat itu Kazuma dan Megumin pergi ke guild untuk memohon kepada para petualang yang ada di sana untuk menghormatinya selama adiknya di sini saja. Sontak para petualang yang ada di sana terkejut dengan perkataan tersebut. Tetapi pada akhirnya banyak dari para petualang yang menerima permohonan tersebut, karena memang mereka juga akan ditraktir minum oleh Kazuma selama melakukan hal itu. Sementara itu, Darkness dan Aqua mengajak jalan-jalan Komeko sebentar, dan pada akhirnya mereka juga datang ke guild setelah semua sandiwaranya siap. Saat Komeko datang ke guild, ia terpana karena kakaknya benar-benar dihormati oleh seisi guild saat itu, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat senang. Tetapi tiba-tiba saja administrator guild yang bernama Luna memanfaatkan momen itu untuk memberikan sebuah quest khusus kepada party Kazuma, yaitu membebaskan jiwa Lucy, sang hantu berdoa yang ada di gereja dekat kota Axel. Karena ada Komeko di sana, jadi mau tidak mau mereka harus menerima quest itu sebagai party yang menyandang gelar party terkuat di kota Axel. Keesokan harinya, mereka berempat pun pergi ke gereja kuno tempat hantu Lucy berada. Namun, mereka tidak tahu dewi manakah yang Lucy sembah, karena memang alasan Lucy tetap berdoa walaupun ia telah meninggal, karena ia mengira dewi yang ia sembah hanya memiliki satu pengikut saja, yaitu dia. Jadi, ia tetap berdoa agar dewi yang ia sembah tidak menghilang. Karena kita tahu di dalam dunia Konosuba, kekuatan dan keberadaan seorang dewi akan tergantung dari banyaknya pengikutnya. Jadi, jika seorang dewi tidak memiliki pengikut, maka ia akan menghilang. Saat perjalanan, Megumin menceritakan sesuatu kepada Kazuma, bahwa dulu di desa klan Iblis Merah, ada sebuah tempat yang menjadi pusat penyegelan dari dewi yang tidak dikenal. Yap, selain Wolfbird, ternyata ada satu dewi lagi yang disegel oleh klan Iblis Merah di tempat itu. Di sini, Megumin mengatakan bahwa ia telah merusak segel dari dewi tidak dikenal itu dengan sihir explosionnya.
dan kejadian itu telah terjadi saat 2 tahun lalu. Dan di sini Megumin juga memiliki firasat bahwa sang dewi yang tidak dikenal inilah yang dipuja oleh Lucy. Mendengar cerita Megumin membuat Kazuma berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang mau dilakukan oleh klan aneh ini. Setelah sampai di gereja itu, mereka langsung disambut oleh Lucy, sang hantu itu. Ia berpenampilan seperti wanita berumur 20 tahun yang ramah. Tetapi saat Lucy ingin menyapa mereka, tiba-tiba saja Aqua menyerang Lucy dengan God Blow-nya. Sontak semua orang yang ada di sana menjadi kaget karena hal yang dilakukan oleh Aqua. Di sini Lucy yang tadinya mencoba untuk ramah langsung memaki Aqua dan menyebutkan bahwa Dewi Manipulasi dan Pembalasan Regina Sama akan memberikan hukuman ilahi kepadamu. Di sini Megumin langsung mengatakan bahwa dewimu telah bebas dari segel klan Iblis Merah sejak 2 tahun lalu, dan mungkin saja ia sudah menemukan pengikut baru. Jadi jangan khawatir, kau bisa menuju alam baka sekarang. Mendengar hal itu, Lucy pun menjadi senang, dan akhirnya ia menghilang dengan pukulan God Blow dari Aqua. Dan cerita di volume ini pun kembali berlanjut. Wah, lumayan panjang juga ya pembahasan kali ini. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share ya, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.